persekutuan terbesar. Ya. Sebelum kita ke definisi, maka kita coba ingat kembali ya tentang FPB. Misalkan ada dua buah bilangan ya, misalnya 15. Nah, ini faktornya apa saja? Faktornya ada ya 1 ya, kemudian apa lagi? 1 kali 15 ya, berarti 15 juga. Kemudian 2 tidak bisa, 3 ya, dan 5 itu ya, 3, 5 dan 15. Inilah faktor dari 15 ya, 1, 3, 5, 15. Karena ini 1 dikali 15, 15, dan 3 dikali 5, 15. Setelah itu tidak ada lagi bilangan, dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya 15 ya. Ini faktor-faktor dari 15. Kemudian yang lain misalnya kita ambil 30 misalnya gitu ya, 30. Apa sih faktor dari 30? 1 ya, 1 itu pasti 1, kemudian 2 ya, 2, kemudian juga 3, kemudian 4 bukan, dan 5 ya, 5, 6, apalagi 10 ya, 10, 15 dan 30 ya. Oke. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Nah, dari sini faktor persekutuan dari 15 dan 30 apa saja? Jadi ada ya 1 dan 3 yang sama-sama ya, dan ada 5 dan 15 ya. Dari sini maka nampak adalah FPB dari 15 dan 30 yaitu 15 ya. Nah, ini sebagai mengingat saja ya. Kita lanjut ke definisi. Definisi yang kedua ya, dari FPB. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B. Maka bilangan bulat D dikatakan faktor persekutuan dari A dan B jika D itu membagi A dan D membagi B. Nah, definisi dari FPB ya. Jadi ada dua buah bilangan bulat A dan B ya. Suatu bilangan bulat lain katakan D itu dikatakan faktor dari A dan B itu jika D membagi A dan D juga membagi B ya. Oke, sekarang kita selanjutnya definisi kedua dari FPB yaitu definisi lagi satu.
sambungan dari ini. Jika A dan B adalah bilangan bulat yang sekurang-kurangnya atau yang sekurangnya gitu ya. Yang sekurangnya satu diantaranya A atau B ya, satu diantaranya tidak nol, maka FPB dari A dan B, maka FPB dari A dan B ditulis ya, kurung A, kurung biasa ya, AB ya, FPB dari A dan B adalah suatu bilangan bulat positif ya, misal B ya, yang memenuhi ya, yang pertama ya sama seperti tadi ya, D membagi A dan D membagi B, ditambah satu lagi serta ya, kedua, jika ada E gitu ya, faktor juga dari A dan B ya. Jika E membagi A dan E membagi B, yang artinya E juga faktor dari A dan B, maka akan berlaku ya, E mesti lebih kecil sama dengan D. Oke. 26. Teorema 2.6 kita bahas. Jika nanti kita tulis ya, karena D ini faktor dari A dan B, maka tulisnya seperti ini. Faktor dari A dan B, yang ini artinya faktor dari A dan B itu sama dengan D ya, harusnya gitu. Jika D merupakan faktor dari A dan B, dan maka faktor dari A bagi D dan B bagi D itu sama dengan 1 ya, ini teorema kita ya. Jika faktor dari A dan B adalah D, maka faktor dari A bagi D dan B bagi D adalah 1 ya. Nah, nanti disebut juga dengan saling prima ya. Nah, jadi A dan B itu dua bilangan positif ya, yang saling prima. Kalau karena dia adalah 1 gitu ya. Oke, sekarang kita buktikan. Bukti. Ya. Untuk membuktikan ini kita banyak cara ya. Kita coba andaikan saja. Andaikan jika ini maka tidak berlaku ini, ya. Nah, berarti kita andaikan
andaikan faktor dari A bagi D dan B bagi D itu tidak sama dengan 1, ya, maka apa? Maka atau kita misalkan saja, ya, kalau dia bukan 1, nah, maka misalkan suatu bilangan bulat lain, katakan C gitu, ya, andaikan A, boleh kita maka faktor dari A dan B itu sama dengan misalnya C gitu, ya, dengan C suatu bilangan bulat, ya. Spesifikat dengan C adalah bilangan bulat, ya. Dengan C adalah bilangan bulat. Berarti C-nya apa? Berarti C itu mesti besar sama dengan 1, ya, karena faktornya yang tadi adalah faktor positifnya, kan. Faktor positif dari ini pasti berarti dia akan besar atau sama dengan 1. Berarti ini terjadi. Kalau C merupakan faktor ini, maka C besar sama dengan 1. Oke. Selanjutnya apa? Karena faktor dari A bagi D, B bagi D itu sama dengan C, maka apa? Berdasarkan definisi, maka C akan membagi A bagi D dan C membagi B bagi D. Oke. Ya. Sehingga ya, berdasarkan definisi sebelumnya, maka ini semuanya apa? Ya, C membagi A bagi D, apa itu? Maka A bagi D itu sama dengan A. Sebelum ke sana, sehingga sebelum sehingganya, nah ini C membagi A bagi D, ya. Maka terdapat, katakan M, ya, demikian hingga A bagi D itu sama dengan C kali M, ya, atau A sama dengan CMD, ya. Yang utama, kemudian karena C membagi B bagi D, maka terdapat, katakan N, ya, sedemikian hingga B bagi D itu sama dengan CN, ya, atau B sama dengan CND, ya. CND. Oke, ini yang terjadi, ya.
Nah, selanjutnya karena A sama dengan CND dan B sama dengan CND, ya, jadi yang sama ya. Atau ini kita kedepankan, ya, MCD, sini M, ya sama saja, ya. Maka apa? Maka CD merupakan faktor dari A dan B, ya. Ya. Atau kita bisa tulis, ya, A B itu sama dengan CD, gitu. Ya. Jadi faktor dari A dan B adalah CD, gitu ya. Nah, di sisi lain kita juga dimisalkan tadi kalau faktor dari A dan B adalah D, ya, ini. Karena ini sudah dimisalkan di awal, karena faktor dari A dan B itu sama dengan D. Nah, ya, dengan ini maka muncul apa? Di sini faktornya CD, di sini faktornya D. Maka otomatis C itu mesti lebih kecil sama dengan 1. Ya. Nah, kalau kita ini kan dulu sebelum ke sini, maka kita bisa buat CD mesti lebih kecil sama dengan 1. Ya. Sama kecil dengan D, ya. D. CD lebih kecil sama dengan D. Atau C lebih kecil sama dengan 1, ya. Karena berarti C-nya kelipatan dari dia pengalinya. Ini kelipatannya, ini kelipatan juga. Tapi ini akan membuat dia lebih kecil karena ini sama dengan ini kan, gitu. Yang tadi. Ya. Maka C mesti lebih kecil sama dengan 1. Nah, berdasarkan awal tadi, di sini dikatakan C besar sama dengan 1 dan di sini C berdasarkan kita pengandaian, ya, kita andaikan, maka muncul ini, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, sebelum ini saya tulis saja dulu. Karena C lebih besar sama dengan 1 dan jika dikatakan C lebih kecil sama dengan 1, maka kesimpulannya apa? C sama dengan 1. Ya. Kan dari pengandaian kita dapat C kecil sama dengan 1. Ya. Maka ini akan berbeda dengan berdasarkan ini, ya, kita proyeksi ini, maka muncul kontradiksi. Maka dia mesti pengandaian salah. Kalau pengandaian salah, maka yang benar adalah sama dengan 1. Maka dengan kata lain, ya, dengan kata lain, faktor dari A bagi D dan B bagi D itu adalah 1. Seperti, ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas teorema 26. Ya, jika faktor A dan B sama dengan D, maka faktor dari A bagi D dan B bagi D itu sama dengan 1. Ya, untuk membuktikan ini kita pakai cara pengandaian. Ya, kita andaikan ini tidak 1. Ya, jadi faktor dari A bagi D dan B bagi D itu bukan 1. Maka yang terjadi apa? Maka faktornya sama dengan C, yang C itu besar dari 1 dan C elemen dari
bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Ya, karena ini, maka berdasarkan definisi, maka C itu adalah membagi A bagi D dan C juga membagi B bagi D. Ya, akibatnya ini, ya, berdasarkan teorema sebelumnya, definisi sebelumnya, ya, ini tadi A sama dengan CND, dan ini maka dapat B sama dengan CND. Ya, karena ini dan ini kan ada CD-nya dan CD-nya, maka CD merupakan faktor dari A dan B. Ya, berdasarkan teorema, ya, kita misalkan tadi faktor A dan B itu adalah D. Nah, artinya kan FPB-nya, ya. Ini kan FPB dari A dan B adalah D. Berarti kan yang terbesar dari faktor-faktor itu adalah D. Ya. Sementara CD merupakan salah satu faktor saja, tapi dia bukan faktor terbesar. Ya kan? Maka pastilah C bagi D ini itu lebih kecil sama dengan D. Karena D itu pasti lebih besar. Ya kan? Karena berdasarkan itu nih. Ini faktornya ada 1, 3, 5, faktornya ada 1, 3, 5, dan 15. Tapi yang terbesar adalah 15. Nah, maka CD itu mesti lebih kecil sama dengan D. Atau C lebih kecil sama dengan 1. Maka timbul kontradiksi. Ya, berdasarkan pengandaian tadi C-nya mesti besar dari 1. Setelah kita jalankan, C-nya mesti lebih kecil sama dengan 1. Maka di sini pengandaian salah. Ya, timbul kontradiksi atau pengandaian salah. Maka dengan kata lain, faktor atau FPB dari A bagi D dan B bagi D itu terasa, ya, bukti sama sini, ya. Selanjutnya akan kita bahas teorema 2.8, ya. Teorema 2.8 dikatakan bahwa jika B sama dengan A kali Q plus R, ya, maka FPB dari BA itu sama dengan FPB dari AR. Nah, ini mau kita buktikan. Oke. Ya. Jika B sama dengan A kali Q plus R, maka FPB dari B dan A sama dengan FPB dari A dan R. Nah, sekarang kita buktikan. Oke, sekarang kita misalkan FPB dari B dan A itu C, ya, dan FPB dari A dan R itu sama dengan D, ya. Maka kita akan buktikan C sama dengan D, yang gitu, ya. C sama dengan D, ya. Nah, selanjutnya akan kita lihat satu persatu, ya. Oke. Dari sini. Karena FPB dari A dan B itu sama dengan C, ya, maka apa yang terjadi? Maka C membagi B dan C membagi A, gitu, ya, membagi A. Dan karena, ya, sorry, kita akan mengarahkan kalau C juga membagi dari
karena B itu sama dengan A kali Q plus R, ya, maka maka C membagi R juga. Tahu dari mana? Nah, dari sini kita lihat, ya. Dari sini kan kita, ini artinya apa? Ini kan ada suatu, misalkan Q gitu ya. Di sini, di sini. Ini kan berarti ada suatu, ya benar di sini. Misalnya ada suatu bilangan bulat Q, maka diperoleh B sama dengan Tahu dari mana nih? Kenapa? Karena ini muncul ini. Oke. Ya, karena B sama dengan A kali Q plus R, maka C juga membagi R. Ya, dari mana? Nah, kita bisa lihat dari sini kan kita berdasarkan teorema sebelumnya atau definisi ya, itu kan bisa kita peroleh A sama dengan CQ gitu ya, CQ. Nah, ya. Atau di sini juga bisa boleh dia membagi B ya, berarti B sama dengan misalnya PC gitu ya. Nah, di sini kan nampak kalau C itu dia membagi B, berarti dia membagi ini semua kan? Dia membagi dari ini semua, C itu. Ya, C kan membagi dari B berdasarkan ini. Ya kan? Berarti C juga membagi ini. Ya. Karena A sudah dibagi, dia membagi, C itu membagi A, ya, bagi A, maka otomatis penambahan itu kan pasti penambahan kelipatan juga dari ini. Dari C ini. Ya. Bisa dipahami? Belum. Oke. Gini. C membagi B. Ya, artinya B inilah kelipatan dari C kan gitu ya. Berarti B, karena B sama dengan ini, maka ini juga kelipatan dari C. Ya, artinya C juga membagi AQ plus R. Oke. Nah, sekarang karena C sudah membagi A, ya, C kan membagi A di sini ya. Berdasarkan ini kan, C membagi A. C membagi A berarti kan kelipatan A juga dibagi oleh C. Sudah pahami? C membagi A berarti A kelipatan dari C. Ya, karena C A kelipatan dari C, maka A kali sesuatu juga kelipatan dari C. Sudah dipahami? Nah, ini dibagi oleh C, ya, atau C membagi AQ, ya kan? Ya, ini sudah pasti dibagi oleh C membagi AQ, karena AQ kelipatan dari C, ya kan? C membagi A berarti kan A dikali sesuatu, maka tetap akan habis dibagi oleh C, ya kan? Nah, karena B ini juga dibagi oleh C, berarti kan ini semua juga dibagi oleh C. Otomatis penambah ini juga dibagi oleh C. Maka muncul ini. Jadi ada di di kita membuktikan teorema sebelumnya tadi ada kan yang pakai induksi matematika tadi, ya kan? Ini sesuatu dikali sesuatu bisa dibagi, itu pasti bisa dibagi juga. Lalu ditambah dengan sesuatu, kalau semuanya pasti dibagi, maka penambahnya juga bisa dibagi berarti. Ya. Oke, sampai sini paham? Karena awalnya gini dari sini. Karena C membagi A, maka C membagi AQ. Ya kan? Karena ya ini ya. Terus karena C membagi B, maka C pasti membagi R. Nah, gitu alurnya. Awalnya karena C membagi A, maka C membagi AQ. Nah, ya kan? Karena sudah dikatakan C itu membagi B, maka B itu kan sama yang ini. Maka C membagi AQ plus R. Ya kan? Otomatis C juga
membagi R. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjutkan. Karena C, ya, karena C membagi A dan C membagi R, C membagi R, ya, C membagi R sini, dan C juga membagi R, ya, maka C merupakan faktor dari apa? Dari A dan R. Oke. Jadi karena C membagi A dan C membagi R, maka C merupakan faktor dari A dan R, ya. Namun karena faktor atau faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan R itu adalah apa tadi kita katakan? A dan R adalah D, kan? Nah, adalah D, maka apa? Jadi C ini faktor dari A dan D, tapi faktor terbesar adalah D. Berarti apa? Berarti C mesti lebih kecil sama dengan D. Ya, sama yang tadi. Ini faktor, ini kan faktornya, tapi faktor terbesar adalah D. Ya kan? Maka faktor yang lain itu mesti, karena C ini juga faktor, maka C mesti lebih kecil dari atau sama dengan D. Mesti dipaham ya? Oke. Nah, sini, ini kita pula satu nih. Ya, ini agak pelan-pelan memang. Ya, memahaminya agak ini ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat dari segi, tadi kita melihat dari sini. Nah, sekarang kita melihat dari yang satu lagi. Ya, yang satu lagi. Ya, karena faktor terbesar atau FPB dari A dan R itu sama dengan D, maka sama persis dengan ini ya, berarti D membagi A, ya, dan D membagi R. Bisa dipahami? Ya. Terus apa lagi? Ya. Di sini D membagi A dan D membagi R. Sekarang kita arahkan dia ke sini. Nah, ini gitu ini logikanya ya. Jadi tadi kan C bagi B dan C bagi A. Ya, sekarang kita arahkan dia juga bagi R. Nah, itu yang pertama tadi. Nah, sehingga muncullah ini. Sekarang kita mengarahkan dia bagi A dan dia bagi R. Yang belum ada adalah yang B. Bagaimana cara kita memperoleh kalau D juga membagi B? Nah, bagaimana caranya? D juga membagi B. Gimana? Karena B sama dengan A Q tambah R, ya, maka bisa kita simpulkan D juga membagi B. Nah, sekarang perhatikan ini. D membagi A, berarti kan ada suatu bilangan pula, katakan Q, sehingga A sama dengan D. Sebentar. Oke, dulu, bentar. Oke, di sini kan, ya nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa, ya. Di sini kan nampak ya, D membagi A, berarti D membagi, karena D membagi A, ya, maka otomatis juga D membagi A Q. Oke. Ya, sesuatu karena dia bagi A, maka dikali berapapun pasti dia juga habis dibagi oleh D, sehingga D membagi A Q. Ya. Selanjutnya D juga membagi R, ya. D membagi R, ya kan? Nah, maka otomatis karena D membagi A Q dan D membagi R, maka otomatis D membagi maka
D membagi AQ plus R. AQ plus R itu apa? B ya? Nah, itu. Jadi karena dia membagi ini tambah dan dia juga membagi R, maka otomatis dia juga membagi semuanya. Ya kan? Bagi semuanya. Semuanya ini apa? B. Berarti D membagi B. Jelas ya sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya karena ya sama yang di atas, karena D membagi B, kita arahkan dia ke sini. Dan D juga membagi A, maka D merupakan faktor dari B dan A. Ya. Nah, namun karena FPB-nya ya, FPB dari B dan A itu adalah C. Oke? Maka apa yang terjadi? Maka mestilah ya, D itu lebih kecil sama dengan C. Bisa dipahami? Ya. Kan ini D merupakan faktor dari B dan A. Tapi yang FPB-nya adalah C, maka D itu mesti lebih kecil sama dengan C, ya. Dipahami ya? Nah, karena tadi yang pertama kita mengatakan ini, ya, kemudian yang kedua kita mengatakan ini, nah, apa yang terjadi? Karena C lebih besar, lebih kecil sama dengan D, dan D lebih kecil sama dengan C, maka mestilah C sama dengan D. Bisa dipahami? Ya. C lebih kecil sama dengan D, D lebih kecil sama dengan C, maka C pasti sama dengan D. Nah, ya. Nah, dengan kata lain, ya. Dengan kata lain, ya, karena C sama dengan D, ya, maka FPB dari B dan A itu sama dengan FPB dari A dan R.